terakhir kali muncul keinginan bunuh diri itu saya benar-benar hening, duduk diam, lalu melihat diri saya, menengok diri saya sendiri bahwa ego saya lah yang protes. Nama saya Aji Santoso Putro. Kegiatan saya sehari-hari itu belajar soal emotional healing. Jadi sederhananya adalah saya belajar soal memulihkan batin. Karena saya sendiri sadar bahwa batin saya terluka. Nah, lewat pemulihan batin yang saya lakukan untuk diri saya sendiri, saya tuliskan di sosial media, sehingga saya berniat juga untuk memulihkan batin teman-teman yang sekiranya membutuhkan. Begitu. Jadi waktu saya sekolah, zaman sebelum kuliah, itu SMP, SMA, itu saya sudah merasa nggak nyaman gitu. Maksudnya secara mental, secara psikis, meskipun fisik saya sehat gitu, tapi ada rasa yang nggak nyaman, susah buat untuk mengungkapkan isi hati saya, ada ganjalan di hati saya, mudah marah gitu. Karena memang saya lahir di keluarga broken home. Jadi saya tumbuh besar di keluarga yang tidak seperti pada umumnya. Itu mungkin yang membuat saya ada rasa marah yang begitu besar gitu terhadap hidup saya sendiri. Jadi waktu saya kuliah di psikologi, saya lebih banyak belajar soal teori kan ya, karena perkuliahan. Sehingga waktu itu saya terus belajar untuk menerapkan ilmu yang saya dapatkan untuk menyehatkan mental saya gitu, untuk paling tidak kemarahan saya bisa reda gitu, dan saya lebih bisa, ya batin saya tenang gitu. Tapi ternyata saya selalu merasa gagal gitu. Saya merasa gagal, merasa kurang, apalagi tuntutan lingkungan ya, tuntutan masyarakat yang selalu harus sempurna, kayak tidak ada ruang untuk gagal gitu. Tidak ada ruang untuk mengalami kenyataan yang nggak sesuai ingin. Jadi seolah-olah kita hanya dituntut, yang saya rasakan ya, adalah dituntut untuk mendapatkan yang kita inginkan gitu. Dan saya melihat memang pola asuh pendidikan itu lebih ke ngajarin kita untuk bagaimana caranya mendapatkan yang kita inginkan. Tapi di satu sisi saya merasa kekurangan untuk menyikapi, menerima kekecewaan. Padahal hidup itu tidak hanya berisi kegembiraan, tapi juga kesedihan. Nah, waktu saya kuliah, sepanjang saya kuliah dan selesai kuliah, lulus kuliah, meskipun lulus kuliah saya mendapatkan berkah cum laude, tetapi saya merasa ada hal yang kayak missing puzzle, ada hal yang kosong, kurang gitu. Sehingga saya sempat terpuruk gitu, merasa terpuruk, dan beberapa kali pun saya muncul keinginan untuk bunuh diri karena saya sebel dengan diri saya sendiri, sebel dengan hidup saya gitu. Tapi disitulah malahan saya kayak bernegosiasi dengan diri saya sendiri, kayak bertemu dengan diri saya sendiri. Kalau selama ini mungkin saya mengenal bahwa ketika gagal, jatuh itu adalah momen untuk naik kelas, tapi malah saya mendapatkan kesadaran sebaliknya. Pada waktu saya terpuruk, benar-benar saya itu sebel banget dengan diri saya sendiri, di situ malah saya belajar untuk turun kelas. Maksudnya adalah saya belajar untuk menurunkan ego saya belajar untuk menemui diri saya sendiri. Saya ingat sekali, karena beberapa kali saya muncul keinginan bunuh diri, terakhir kali muncul keinginan bunuh diri itu saya benar-benar hening, duduk diam, lalu melihat diri saya, menengok diri saya sendiri bahwa ego saya lah yang protes. Bukan keseluruhan diri saya, tapi hanya bagian ego saya yang marah-marah. Dari situlah saya belajar untuk mengamati diri saya sendiri, sehingga
ego saya pelan-pelan bisa surut, bisa mengecil, dan itu cukup banyak berkaitan dengan pemulihan batin saya. Dari sudut pandang saya sebagai praktisi pemulihan batin adalah ketika kita bisa menerima kenyataan seapa adanya. Kenyataan yang terjadi dalam hidup ini itu always constant flux. Selalu terdiri dari nyebelin, nyenengin. Selalu seperti itu. Dan di sisi yang lain, mind, pikiran kita, karena saya juga memulihkan batin atau praktisi pemulihan batin based on mindfulness, kesadaran diri, maka saya mempelajari lebih ke mind kita itu hanya mau yang nyenengin, gak mau yang nyebelin. Sehingga terjadi konflik antara kenyataan dan pikiran, atau kalau bahasa sederhananya adalah terjadi konflik antara kenyataan dan harapan. Harapannya kepengen A, kenyataannya B. Dan konflik antara kenyataan dan harapan inilah yang membuat batin kita terluka atau mental kita jadi cedera gitu ya. Mungkin hal yang lebih ringan lah, bukan sakit mental, tapi cedera mental atau cedera batin. Ketika kita ingin seseorang mengatakan A, tapi ternyata dia ngomong B, kan kita sebel ya. Padahal sebenarnya kenyataan dia ngomong A itu adalah sesuatu yang netral, menjadi negatif karena kita berharap dia ngomong B, atau pikiran kita kepenginnya dia ngomong B. Terjadilah konflik. Sehingga kesehatan mental adalah, menurut saya secara personal, mental kita sehat ketika kita bisa menerima kenyataan seapa adanya. Ya, jadi berbicara soal kesehatan mental yang mungkin selama ini kita lihat sebagai sesuatu yang kayak woo talk gitu, kayak sesuatu yang diawang-awang, sesuatu yang mungkin eksklusif. Padahal sebenarnya kesehatan mental adalah perkara hidup sehari-hari. Mental kita cedera ketika misal mengalami kegagalan. Bukan hanya gagal bisnis, misal gagal terkait cinta, gagal terkait apa lagi? Gagalan contoh yang lain, misal gagal fokus, itu termasuk. Pokoknya berbagai macam kegagalan itu adalah merupakan penyebab cedera mental. Selain kegagalan, kita misal diremehkan oleh orang lain, diremehkan oleh orang tua kita sendiri, itu pun bisa membuat mental kita cedera. Atau perasaan yang terkait dengan merasa bersalah, atau pengalaman kehilangan, dari kehilangan orang tercinta, baik mungkin kehilangannya gara-gara direbut orang lain ya, ditikung temen, atau kehilangan orang tercinta karena meninggal. Penolakan, itu juga termasuk penolakan ide, penolakan pernyataan cinta kepada seseorang, itu pun juga bisa jadi cedera mental. Demikian juga sakit hati, patah hati dalam berbagai bentuk. Ketika kenyataan gak sesuai harapan, itulah yang membuat mental kita cedera sebenarnya. Gitu. Ketika cedera mental tidak ditangani dengan baik, maka resikonya atau akibatnya adalah cedera mental itu akan masuk ke gudang batin, atau sampah batin itu akan numpuk terus di gudang batin. Kita tumpuk di situ, kita tekan, kita pendam di situ. Tanpa ada upaya untuk mengurainya, tanpa ada upaya untuk memulihkannya, maka gudang batin yang penuh itu akan mempengaruhi pertama kesehatan fisik. Kesehatan mental memang relate banget dengan kesehatan fisik. Contoh, langganan cemas biasanya terus asam lambung naik, jadi sakit mah. Bukan hanya terkait dengan sakit mah, bisa juga akan terkorelasi dengan mungkin migrain, bahu sering nggak nyaman, kaku, punggung terasa nyeri dan sebagainya. Sehingga mungkin itu yang perlu kita perhatikan
lebih terkait kesehatan mental karena mempengaruhi kesehatan fisik. Yang kedua adalah produktivitas kerja akan terpengaruh juga. Ketika kesehatan mental tidak diurus dengan baik, ya performa kinerja kita akan turun. Tingkat kebahagiaan juga jadi drop karena kesehatan mental tidak ditangani dengan baik. Dan terakhir adalah mungkin yang selama ini diremehkan orang padahal punya posisi penting adalah soal relasi. Kalau kesehatan mental kita tidak baik, maka kemampuan kita berrelasi dengan orang-orang di sekitar itu pun menjadi tidak baik. Padahal menurut penelitian Harvard University, ini The Longest Study on Happiness, itu mengatakan bahwa orang bahagia itu kuncinya cuma satu, yaitu relasi dengan orang-orang sekitar itu baik. Gitu. Sehingga memang sebaiknya jangan dianggap remeh soal kesehatan mental ini, karena kalau dianggap remeh bisa merajalela ke mana-mana. Enggak semua orang berani untuk melihat pikirannya sendiri sih. Enggak semua orang berani untuk menengok ke dalam dirinya sendiri dan menemui perasaannya. Itu enggak semua orang berani. Oleh karena itu kalau di latihan mindfulness, itu di awal bukan terus tiba-tiba diminta menemui perasaan dan pikiran itu, tapi tahap pertama adalah menguatkan otot kesadaran, yaitu dengan latihan menyadari nafas, mindful breathing. Sehingga duduk diam hening, sadari saja nafas, inhale, sadar, oh aku sedang menarik nafas. Exhale, aku sadar, sedang mengembuskan nafas. Terus seperti itu. Cuma tantangannya pasti di tengah latihan, pikiran akan pasti wander kan, kemana-mana. Dan ketika wander kemana-mana, balik lagi ke nafas. Terus seperti itu. Sehingga otot kesadaran menguat. Kalau sudah tekun latihan itu, otot kesadaran menguat, barulah ketika pikiran muncul, perasaan muncul, ditemui, disadari saja. Sehingga akan ada jarak yang pas antara dirimu dengan pikiran dan perasaanmu. Kalau selama ini mungkin terlalu attach, jadi kayak rekat sekali, larut, terlalu baper atau drama karena diri kita jadi satu dengan pikiran dan perasaan kita. Maka dengan latihan duduk diam hening menguatkan otot kesadaran, agak longgar, lalu nah, posisinya sebaiknya seperti ini. Diri kita dengan pikiran dan perasaan kita. Pikiran dan perasaan kita bergejolak bagaimanapun, kita akan tetap tenang karena hanya mengamati, menjadi observer atau jadi witness saja atas pikiran dan perasaan kita sendiri. Gitu. Ya. Nah, ini menarik juga karena yang terjadi seringkali kecenderungannya adalah masyarakat, banyak orang juga di sosial media itu berpikir bahwa masalah mental itu selalu bisa disembuhkan dengan curhat. Seolah hanya satu jurus itu saja yang bisa kita gunakan untuk memulihkan batin, yaitu dengan lu curhat aja gitu. Tapi di satu sisi curhat ini juga ada bahayanya. Kenapa? Karena yang dengerin curhat kadang tidak punya kemampuan untuk dengerin curhat. Misal ada kejadian yang, misal saya curhat gitu. Saya curhat, lalu teman saya yang dengerin curhat saya memposisikan diri lebih suci daripada saya, sehingga dia langsung bilang, Ji, ya kamu bersyukur aja gitu. Kamu kurang bersyukur, atau mungkin ya doalah dan sebagainya, atau didekati dengan hal-hal yang berbau spiritual agama. Saya percaya sih itu memang juga bisa membuat kita lebih tenang. Tapi kalau dari sisi saya, kalau saya boleh saran, kalau kita dicurhatin temen, langkah pertama adalah dengerin sepenuh hati. Karena dengan mendengarkan, itu sebenarnya sudah membantu menyembuhkan. Tantangannya, kita selama ini tidak terlatih untuk mendengarkan. Kita selama ini terlatih untuk bicara. Makanya lebih banyak kursus public speaking. Dan
Dan mungkin jarang sekali atau malah tidak ada kursus deep listening. Padahal ketika kita dicurhatin orang, langkah pertama adalah dengerin sepenuh hati, dengerin aja. Karena dengan mendengarkan, maka kita menganggap dia ada. Dengan mendengarkan, kita memberikan penerimaan terhadap dia. Dan itu sudah bisa membantu memulihkan batin. Kalau kamu merasa mentalmu secara psikis sedang tidak baik-baik saja, tidak apa-apa juga. It's okay not to be okay. Tidak perlu terlalu menyangkal bahwa kamu sedang bersedih, kamu sangkal sedihmu itu, atau ketika kamu marah, kamu berusaha melawan marahmu itu. Belajar untuk menerima, belajar untuk menemui rasa sedih itu, menemui rasa marah itu. Dan jangan terlalu mengabaikan persoalan kesehatan mental. Persoalan kesehatan mental itu hal yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalau memang kamu mengalami cedera mental atau kamu merasa nggak nyaman, ya obrolin aja dengan teman-temanmu, obrolin saja dengan orang-orang di sekitarmu. Dan kalau memang itu kamu rasa nggak cukup, beranikan diri untuk ke profesional, ke psikolog, ke psikiater. We are not human doing, we are human being. Kita selama ini sibuk untuk berkarya, bekerja, kita selama ini sibuk untuk berjuang, kita selama ini sibuk untuk melangkah ke sana kemari, pontang-panting ke sana kemari, tapi lupa untuk menjadi manusia dulu sebelum ngapa-ngapain. Dan kalau bicara soal manusia itu kan manungsa. Manungsa itu manunggaling rasa. Manunggaling rasa itu kebersatuan rasa. Kebersatuan rasa itu bukan berarti perasaan kita menjadi satu dengan diri kita, bukan, tetapi manunggaling rasa, kebersatuan rasa itu adalah ketika ada orang lain disakiti hatinya, kita pun ikut merasakannya. Karena manusia ini sebenarnya satu. Ketika aku menyakitimu, sebenarnya aku menyakiti diriku sendiri. Karena sebenarnya aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, kita di dalam mereka, mereka di dalam kita. Ketika kondisi negara mungkin baru marah-marah, mungkin kita merasa, oh saya nggak berada di dalam kemarahan itu. Tapi bisa jadi, kalau di dalam pemahaman manusia, manungsa, kita pun ikut bertanggung jawab terjadinya hal itu. Kebersamaan inilah yang terus juga saya suarakan, bahwa kita ini satu. Kalau ada satu orang, satu manusia disakiti, siapapun itu, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, kita pun ikut tersakiti. Karena kita satu. Halo, saya Hana dari Menjadi Manusia. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tahu updatean kami selanjutnya. Terima kasih.